menjelang Ramadan dan hari raya nih Pak, berita itu kebanyakan harga-harga pada naik Pak. Nah ini nih, Jangan apa-apa panik gitu. jangan kalap Kalap ya. namanya panik buying. Panik buying. Sobat rupiah, ketika cabai itu kita keringkan, itu tahannya 1 tahun. Halo Sobat Rupiah, jumpa lagi di podcast Angkringan BI Jateng. Hari ini ada aku, Gita Suryahandari dari Humas BI Jateng. Dan kali ini aku juga ditemenin nih sama co-host aku, ada Mas Anton. Halo Mas Anton. Halo Sobat Rupiah. Yes, dan pada kesempatan ini kita juga mengundang narasumber yang spesial nih, yaitu ekonom ahli dari BI Jateng dengan Pak Gunawan Wicaksono. Selamat pagi Pak Gunawan. Pagi juga Mbak Gita, halo Sobat Rupiah. Ada Pak Gunawan dari BI Jateng. Nah, kita mau ngobrol apa ya kali ini gitu. Sepertinya semua udah tahu ya kalau kita tuh sudah mendekati bulan Ramadan gitu. Bahkan udah banyak yang menyambut bulan Ramadan nih, ada yang udah beli outfit, ada yang udah siap-siap untuk bikin menu buka puasa. Nah ini kayak kita mau bahas tentang itu nih. Jadi gimana Mas Anton? Kita mau ngobrol mulai dari mana dulu nih? Nah kita gini nih, yang menarik dan selalu menjadi berita kalau udah menjelang Ramadan dan hari raya nih Pak, berita itu kebanyakan harga-harga pada naik Pak. Nah, ini nih. Ini berasa nih pasti Sobat Rupiah nih di TV atau di media massa, di medsosnya itu udah ada beberapa berita tentang harga-harga mulai naik nih. Nah, menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Nah, ini mumpung ada Pak Gun, kita coba tanyain aja. Gimana sih Pak? Kenapa sih Pak kok setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri itu harga-harga jadi naik. Gitu. Kenapa ya? sih Pak? Coba Pak, kita coba jawab ya, kita belajar kita. Baik Mas Anton dan Mbak Gita. Jadi kalau kita lihat harga itu kita selalu balik ke teorinya. Teorinya itu bahwa harga itu dibentuk oleh permintaan dan penawaran. Nah, kalau penawarannya relatif stabil, ketika permintaannya naik, maka harganya pastinya ikut naik. Okay. Tetapi memang ada unsur waktu juga di dalamnya. Nah, pada waktu periode Lebaran atau hari besar keagamaan, maka biasanya permintaannya naik melebihi dari peningkatan pasokannya. Biasanya. Dan memang ini kan juga festif ya. Peningkatan permintaan ini bukan hanya disebabkan oleh karena memang kebutuhan masyarakatnya, tetapi juga memang itu adalah hari yang khusus, hari yang spesial. Yang tadinya orang nggak ingin makan daging, jadi ingin pengen makan daging. Yang tadinya nggak mau makan kue karena lagi diet, tiba-tiba ya sudahlah karena HBKN kita nggak usah diet dulu. Dan juga bahkan mau ngundang handai taulan kita, tamu-tamu kita, saudara orang menjamu tua, dengan menu-menu terbaik. Nah, dengan menu-menu terbaik yang tadinya tidak pernah stok kue di meja, tiba-tiba harus stok kue, ya kan? Stok-stok segala macam, sehingga dengan kata lain kita melakukan pembelian yang lebih dari biasanya. Ini udah mulai ada nih penawaran PO kue nih, ya kan? Mas Anton aja juga udah mulai masuk penawaran ini PO. Ini artinya ada permintaan ya Pak ya. Iya. Selain itu tentu saja tadi kan berarti satu peningkatan permintaan, yang kedua faktor musiman. Musiman itu tadi kan HBKN ini faktor musiman kan, artinya setiap kali Lebaran ya, setiap kali itu hari istimewa kita ingin merayakannya, ya kita melakukan lebih lah dari yang biasanya konsumsinya saat itu. Lalu tentunya agak ada kendala distribusinya, bisa juga terjadi pada saat yang bersamaan ada kendala distribusi. Karena apa? Karena menjelang Lebaran biasanya orang mau pulang kampung, balik. Di saat yang sama kan juga kendaraan-kendaraan semua rapet. Dan pada saat yang sama mungkin juga ada faktor cuaca atau yang lain-lain, sehingga distribusinya agak terhambat, bisa jadi pada saat-saat itu. Oleh karena itu kita biasanya mengatur pola-pola supaya masyarakat itu bisa pulang kampung dengan baik. Kemudian juga kendaraan-kendaraan transportasi untuk komoditas juga tetap terpelihara, tetap bagus, sehingga logistiknya bisa tersedia dengan baik. Nah, kalau itu semua dilaksanakan baik, tentunya
masalah kendala distribusi bisa kita minimalkan. Lalu juga tentunya ada juga unsur-unsur spekulasi pedagang. Ada. Pasti ya. Ada, pasti, namanya manusia juga ada meskipun tidak banyak. Lalu juga ada kenaikan dari harga global sendiri. Itu juga bisa terjadi pada saat yang sama meskipun tidak selalu terjadi. Jadi faktor itu kalau terjadi semuanya ya harganya naik. Tapi kalau harga nggak terjadi semua ya nggak terlalu naik. Jadi kalau kita lihat ke belakang beberapa tahun, memang menjelang Lebaran itu harga-harga secara mantuman itu biasa naik. Tahun lalu sekitar 0,30%, 2 tahun sebelumnya sekitar 0,27%. Namun juga pernah di sekitar 4 tahun yang lalu sekitar 0,17%. Jadi memang pada waktu harganya, permintaannya tidak banyak, mungkin karena COVID, orang takut keluar ya. Oh iya, betul. Biasanya permintaan ya jadi harga juga nggak jadi agak turun. Terbatas permintaannya. Bahkan kalau misalnya permintaan nggak biasa-biasa aja flat, ya malah mungkin harga ya flat juga, relatif tidak terjadi perubahan harga. Tapi sebenarnya ini nggak sih Pak? Maksudnya tadi kan ada permintaan, ada pasokan. Kalau dari BI dan pemerintah itu melihat sebenarnya itu pasokannya oke, sebenarnya ada nggak? Hitungan-hitungan kita, kalau kita dengan rapat dengan teman-teman dari kementerian, dari pemerintah daerah, semua pasokan itu sebenarnya tuh cukup. Secara tahunan kita ngitungnya cukup ya. Tapi memang secara antar waktu dan antar daerahnya memang ada gap seringkali. Jadi memang ini yang harus kita tutupi, baik dengan kerjasama antar daerah maupun peningkatan produktivitas. Nah, dari tahun ke tahun kita selalu melaksanakan rapat koordinasi. Di rapat koordinasi kita baru kemarin kita juga melakukan rapat koordinasi tanggal 12 Februari kemarin. Dan salah satu kesepakatannya adalah gerakan pangan bersama, gerakan pangan murah bersama. Jadi itu yang akan dilakukan di periode Ramadan ini, dan itu untuk membantu masyarakat semua, sobat-sobat rupiah semua, supaya bisa tetap belanja dengan harga yang relatif stabil. Dan kalau kita lihat sampai sekarang harga kita relatif stabil. Kita bagus sekali. Katakan di Januari kemarin kita inflasinya secara mantuman itu sekitar 0,46 dan secara year on year-nya masih 1,28%. Masih di bawah daripada bahkan year on year kita ya. Jadi 1,5 sampai 3,5 seperti itu. Barangkali. Oh, berarti sobat rupiah nggak perlu khawatir nih, sebenarnya pasokannya itu ada, cuman karena permintaannya agak sedikit naik ya kan, tau lah ya kalau lagi Ramadan gitu, tahu-tahu tuh banyak pedagang dan semuanya laris. Alhamdulillah sih semua pedagang laris, itu artinya permintaannya banyak, tapi pasokannya tuh ada. Pasokannya ada. Bahkan tadi sampai dibantu ada gerakan pangan murah juga ya. Iya, karena kita ingin masyarakat bisa merayakannya dengan happy, dengan harga yang relatif stabil. Jadi kita juga ingin kasih message buat para pedagang, pemerintah mengamati loh gitu. Jadi harga-harga itu kita usahakan stabil ya. Sekali lagi kita stabil supaya konsumennya untung, pedagangnya juga untung, petaninya juga untung. Jadi semua sama-sama untung. Kita tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Jadi itu sebabnya kita memantau. Kenaikan harga itu wajar seringkali, tapi kenaikan harga yang berlebihan yang kita hindari. Antisipasi, yang kita antisipasi. Karena sifatnya temporer. Biasanya nanti setelah Lebaran juga kembali lagi gitu, harganya. Dan itu yang kita upayakan terus dari tahun ke tahun supaya tetap stabil, tetap masyarakat bisa menikmati hari-hari besar keagamaan dengan baik. Kalau misalnya dekat Lebaran berarti menikmati Lebaran dengan happy. Dengan senang dan berkecukupan. Kalau jangka menengahnya kita juga bikin sinergi, Mas Anton dan Mbak Gita. Jadi kita untuk pasokan ini kita banyak kerjasama dan banyak program-program dari pemerintah daerah, ya BI dan pemerintah. Kita bikin champion lokal. Jadi ada champion nasional. Nah mungkin sobat rupiah nggak mengerti namanya champion. Champion itu artinya yang bekerja, yang memproduksi komoditas-komoditas baik hortikultura maupun padi dalam jumlah besar, dan mereka ikut di dalam stabilisasi harga. Itu champion ini petani ya, sobat rupiah ya. Ini petani champion. Nah, sebutannya petani champion nih. Jadi petani mitra pemerintah.
ini Punya artinya mitra ya? iya punya mitra. Petani-petani ini adalah kalau kita bilang sudah kita pilih mereka-mereka yang konsisten lah. Kalau kasih harga itu selalu nggak pernah naik ikut-ikutan gitu. Karena memang ada ya yang karena ke-trigger, oh ini lagi banyak yang mau beli nih, lagi banyak yang mau cari, jadi dia jadi pengen naikin. Ya betul. Sangat Itu nggak seperti itu. Kalau yang champion tidak. Justru mereka menstabilkan jual harga sedikit di bawahnya. Bekerja sama dengan pemerintah. Betul. Jadi Itu jangka menengah ya, jangka Iya. menengah kita. Jadi memang kita punya beberapa program dan program yang kita lakukan tuh supaya memang pasokan kita itu semakin hari semakin tercukupi. Artinya dengan kata lain bahkan kalau bisa ekspor suatu saat gitu kan. Wih, Jadi nah, betul. ya, ya. Jadi bisa mencukupi. Nah, itu beberapa kebijakan yang BI dengan pemerintah. Betul. Ya, jadi tadi ada GPM, ada Gerakan Pangan Murah, ada apa namanya? Champion kolaborasi Kolaborasi. Champion. Nah, itu ada lagi nggak, Pak? Ada beberapa kita juga lagi. hilirisasi produk-produk pertanian karena kita dapati bahwa kalau pertanian itu kan kita selalu bicara harganya naik, tapi ada juga loh pada saat-saat tertentu harganya turun. Nah, karena pasokannya berlimpah. Berlimpah, Saat yang oke. sama permintaannya nggak ada atau turun ya. Nah itu contohnya di cabai. Ketika permintaannya turun, pasokannya berlimpah kan cuma ada satu Harganya jatuh ya. harganya jatuh. Tapi kalau kita biarkan, cabainya nanti jadi busuk. Sehingga kita pakailah program hilirisasi cabai ini dikeringkan atau juga dibikin bubuk gitu. Dan bukan hanya itu, kita coba juga melingkan mereka ini dengan industri yang pakai Oke. cabai kan banyak. Nah jadi seperti itu kita upayakan mereka semua. Yang paling gampang adalah mengeringkan cabai itu, karena Sobat Rupiah ketika cabai itu kita keringkan itu tahannya 1 tahun. Lama ya. Lama. Sekali beli sekilo nggak perlu lagi ada yang busuk Bisa dan menghemat tidak jam perlu umur ditaruh ya. di lemari es, dan ini tanpa pengawet. Jadi Jadi kalau kering. tanpa pengawet karena kering tadi itu ya. Berapa banyak pasti Sobat Rupiah dan saya juga mengalami, Mas Anton juga, Mbak Gita ini juga mengalami. Kalau beli cabai 1 ons untuk bikin telur dadar misalnya, minggu depannya udah mulai busuk. Iya. 2 minggu Iya, lagi kita iya. buang sisanya semua. Itu kan berarti sebenarnya useless ya, artinya Iya. kita waste gitu. Nah tapi kalau kita pakai cabai kering nggak ada yang terbuang, karena yang kita pakai 3 ya 3, atau yang pakai 2, sisanya masih bisa pakai minggu depannya lagi masih bisa, setelah tahun penuh masa nggak habis sih gitu. Iya. Nah, dan triknya salah satunya adalah yang bagusnya itu beli cabenya waktu pasokan melimpah ya Pak ya. Ya waktu pasokan melimpah sebagian kita keringkan. Kita keringkan. Sehingga harga yang kering ini juga nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Ketika tuh. harga lagi tinggi ya Kita gunakan lah kita itu. gunakan. Nggak hanya lagi tinggi, kalau kita udah biasa menggunakan, sebenarnya Sobat Rupiah itu cuma masalah mindset. Karena nggak Kalau kebiasaan kita aja belinya ya. yang noodle yang dari luar itu kan kita selalu pakainya kering, Cabai kering atau betul. bubuk. Iya, Tapi kenapa betul. kalau pakai yang dari dalam harus yang seger gitu kan? Nggak ada bedanya sebenarnya. Rasanya pun sama persis. Bahkan dari beberapa yang melakukan pengolahan untuk jadi sambal terasi dari cabai kering sama persis. Iya. Bahkan lebih merah hasilnya. Gitu ya. Iya, dan lebih bagus Itu hasilnya. karena kita Jadi, belum terbiasa aja. belum ya. terbiasa, Padahal betul-betul segitu belum loh ya. terbiasa. Dan cabai kita tuh punya potensi banyak kalau kita keringkan itu bisa bertahan, dan apalagi kalau higienis, waduh makin bagus akhirnya. Jadi memang Sangat potensi ya. potensinya. Jadi ini udah kita lakukan dan ini mengurangi itu karena, dan selain itu juga kita punya satu lagi programnya. Untuk yang sifatnya hortikultura bukan padi ya, kita tanam off season. Nah, off season maksudnya kita Jadi tanam off lagi. season supaya ketika dia lagi seasonnya dia lagi rendah itu jadinya naik, tapi ketika yang mestinya lagi tinggi ya nggak terlalu tinggi. Akibatnya Pasokannya eksperimen yang kita lakukan dengan 3 bulan tahun yang kemarin stabil. cabainya tercukup. Stabil. Oh, stabil. Jadi Jadi memang cabainya pasokannya cukup selama biasanya 3 Biar- bulan defisit, ya. Oktober November September Oktober November itu defisit biasanya defisit, kita itu bayar. tidak defisit. Oh, jadi maksudnya off season gini, Sobat Rupiah. Jadi biasanya cabai itu kalau lagi di musim hujan, Iya. ya itu pasokannya sedikit karena Ya, cabai betul. itu agak rentan dengan kondisi cuaca ekstrim Ya. gitu, basah, kena hujan tuh biasanya
dikit. Nah, ini BI dengan pemerintah ini coba tanam di bulan-bulan yang kira-kira bisa panen panen nanti di bulan-bulan off season. Panen di bulan-bulan yang defisit itu. Defisit. Nah, eksperimennya kemarin berhasil. Jadi stoknya tercukupi, harganya terjaga. Iya. Ya, Nggak terlalu gap gitu ya. nggak terlalu. Kenaikan harga cabai kan nggak Ya, terlalu luar biasa. jadi cuma sayangnya baru di Jawa Tengah. Nah, Bisa ditiru nih sama nanti bakal Iya. direplikasi. Ini Jadi yang kalau daerah lain belum ya pastinya ada tetap kan efek dari ya. daerah lain, Nah, gitu. ini inovasi-inovasi ini. Inovasi-inovasi. Begitu. Jadi semua pun berinovasi dari tadi petaninya, dari pemerintah, dari Bank Indonesia juga, semua mengusahakan yang terbaik gitu ya. Iya, buat rakyat ini. Betul. Nah, kalau itu kan tadi dari sisi kita bahas pasokan, dari sisi usaha kita, upaya kita gitu Ya. ya. Tapi kalau himbauan untuk masyarakat nih, Pak Gun, kira-kira seperti apa? Jadi kalau untuk masyarakat, sobat-sobat rupiah semua, kita belanjanya bijak. Nah, jadi nih. kalau dia belanja bijak itu artinya kita bikin prioritas belanja yang bahan-bahan kebutuhan kita lah yang utama. Kemudian juga kita lihat perbandingan harga. Nah, kita lihat harganya dan kita utamakan produk lokal. Oh, oke. Nah, kita Pasokannya utamakan- lokal. Iya, yang lokal. Kalau ada yang luar negeri sama lokal, kita utamakan yang lokal. Maka nanti petani-petani lokal akan terdorong untuk Ya. menanam. Lalu juga jangan apa-apa panik gitu. Jangan kalap. Kalap ya. Kalap namanya panik buying. Panic Nah, buying. Jadi itu karena kalau kita panik buying nanti terjadi itu kayak self prophecy fulfillment. Jadi karena tadinya biasanya permintaannya cuma dua gitu, misalnya katakan satu bulan cuma butuh 10 kg beras misalnya atau 20 kg beras, lalu tiba-tiba karena panik buying naik jadi 30-40 belinya. Nah itu kan jadi langka. kalau Jadi setiap langka. orang melakukan itu berarti permintaan naik Iya. 2 kali lipat. Kalau Eh, satu dua orang, dalam- oke. Kalau banyak orang kayak gitu kan. kalau semua orang melakukan hal tersebut ya otomatis Dalam satu waktu lagi, Pak dalam ya. satu waktu ya permintaannya 2 kali lipat. Dua kan? kali lipat, nah. Otomatis kan tadi sesuai hukum penawaran dan permintaan harga pasti Pasti naik. naik. Seolah-olah Oh. pasokan kurang. Iya, betul. Padahal karena kita panik Panik buying, aja. panik buying secara massal gitu. betul. Jadi walaupun ada sirup udah berjejer di supermarket tuh ya belinya Secukupnya sirup aja, secukupnya ya. aja dulu gitu Ya, kan. Ya cukup lah seperti biasa kalau Telur, mau ya. lebaran mau misalnya mau Idul Fitri mau Idul lebaran Fitri, kita butuh betul. berapa sirupnya, mau 5 botol ya kita beli 5 botol aja, jangan langsung kepikir karena nanti harga Nanti naik. iya nanti Jangan. nanti ada ini nih ada saudara bakal kesini ya. Ada nanti bisa dibagi terus. Ruginya di bapak ibu juga, di sobat rupiah juga. Kalau beli banyak karena merasa itu padahal pasokannya cukup, nanti begitu bulannya lewat tiba-tiba kok harganya drop setengahnya ya. Nah, harapannya drop tuh ya kan karena kemarin akibat beli banyak semuanya. Jadi seperti itu. Jadi memang kadang-kadang itu memenuhi apa yang kita ekspektasikan ya karena permintaannya tadi, hukum permintaan penawaran. Meskipun pasokannya secara industri udah menambah, biasanya sebelum lebaran dia udah tambah karena secara historil mereka tahu kalau mau hari besar keagamaan, lebaran, Idul Fitri, Ramadan biasanya naik sekian persen. Ya berarti stok kami harus kami naikkan sekian persen. Tapi itu kan sesuai forecastnya. Ya, Kalau yang nggak sesuai perusahaan. forecast kan tiba-tiba yang lain gitu. Iya. Nah, Iya. Sangat mempengaruhi Tapi ya. tapi memang benar. Jadi apa namanya? Pasokannya itu ada. Cuman agak bersabar aja lah. Kalau butuhnya dikit ya udah dikit. Iya. Gitu aja nggak usah berlebihan. Ini sangat berkaitan dengan emosional dari Iya. masyarakat juga ya. Jadi memang kita juga harus tadi belanja bijak itu maknanya memang benar-benar memang kita harus mengelola emosi kita. Emosi, gitu. Semua itu ada. Semua itu ada. Sama tadi salah satu triknya adalah kita bisa membandingkan harga, terus kita cari yang diskonan. Nah, itu Ini itu maknanya trik. kan Nah, gitu ya. itu. Iya, betul. Sama satu lagi, kalau misalnya kita penerimaan kita kurang, kita pengen belanja ya jangan berhutang. Kalau bisa berhutangnya harus secara bijak. Ya. Jadi jangan pakai yang pinjol Pinjol gitu lah ya. pinjol yang tidak terdaftar itu. Ya. Nah, pinjol gelap, Pinjol gelap. hindari, sobat rupiah, bener-bener hindari. Jadi tidak perlu berlebihan. Pokoknya seadanya aja, sebutuhnya, secukupnya Iya. gitu. Nama cukup itu sebenarnya udah cukup gitu. Kalau mau pinjam pun harus yang bagus gitu, yang Yang, memberi pinjamannya itu jelas. Yang jelas dan sesuai dengan
berizin Dan juga berizin, gitu sesuai gitu. dengan izinnya OJK gitu. Tapi ini salah satu tadi juga, selain belanjanya bijak, memanfaatkan diskon tadi. Tadi udah di-spill Pak Gunawan sih, sebenarnya salah satunya adalah kita memanfaatkan bahan-bahan olahan ya Pak ya. Iya, jadi mungkin Sobat Rupiah udah familiar, beberapa waktu lalu juga Bank Indonesia udah sering campaign tentang penggunaan cabai kering dan cabai pasta kering. bawang ya Pak Dan ya. pasta bawang, betul. Itu kita juga waktu pakai cabai kering pasta bawang ternyata enak loh, praktis ternyata. Jadi ternyata hidup tuh makin praktis kalau pakai cabai kering pasta bawang. Lemari es kita nggak penuh gitu. Tinggal kita membiasakan aja ya. Iya. Karena kalau di luar negeri kan juga udah banyak yang menggunakan itu ya. Malah bukan banyak lagi, mereka umumnya nyari udah itu. pasti Nyari nyari itu itu. karena memang lebih praktis kan, sekali ditaruh nggak perlu disimpan-simpan di lemari es. Ya udah tinggal pakai secukupnya aja yang kita butuhkan. Jadi nggak. Dan kalau Bapak Ibu ingin narinya di mana ya? Di kios TPID Bapak dan Ibu. Di Sobat Rupiah, di kios TPID. Iya itu. Ada. Kita ada namanya ada Simani Smart. Si Manis Smart Tapi ini. juga ada toko kita itu. Pandawa toko kita. Pandawa kita. Artinya ada dua ya di Semarang, Pandawa kita sama Simani Smart. Iya. Simani Smart itu di pasar, ada di pasar, salah satu pasar di pusat kota. Nah, itu ada kebutuhan pokok di situ. Jadi memang di situ dijual dan harganya juga pasti nggak mahal. Masih nggak mahal. Pasti sangat relatif lebih rendah sedikit lah kadang-kadang dari harga pasarnya gitu. Oh ya, berarti Sobat Rupiah juga bisa memanfaatkan nanti gerakan pangan murah. Nah, nanti disimak terus nih dari medsos atau pengumuman di IG-nya Bank Indonesia atau di IG-nya Provinsi Jateng mungkin ya, nanti kita umumkan di mana aja tuh gerakan pangan murah. Iya. Nah, nanti jadi ada itu bisa mainnya, bisa mainnya diikutin ada. tuh. Di situ juga ada pasta bawang ya, ada cabai bawang, kering gitu. Ada cabai kering. Jadi juga. nanti bisa beli di situ. Itu selain tentunya beras, minyak goreng, biasanya ada juga telur. Nah, itu bisa dimanfaatkan lah untuk supaya menjaga harga-harga itu tetap stabil. Iya, jadi kalau mau beli di situ ya bisa, nanti otomatis kan kalau 10% aja beli pakai cabai kering kan udah 10% kurang ke pasar kan, masuk ke pasar. Iya, betul. Karena kalau untuk beli cabai itu setiap minggu lo belinya. Minimal kan? Iya. Minimal setiap minggu, nggak mungkin nggak. Karena kalau cabai yang seger minggu depannya udah busuk mulai lagi. rusak. Iya, udah mulai rusak. Jadi hal yang sering berulang seperti ini yang harus kita jaga. Kalau bisa kan kita pakai yang lebih awet gitu kan. Sama juga dengan bawang tadi. Kalau kita pakai yang lebih awet kan lebih mudah lah gitu. Artinya buat kita juga lebih praktis sebenarnya. Dan nggak terbuang-buang barang kita. Ini bagus banget ya pesannya nih. Keren banget ya Mas Anton ya. Jadi memang tadi kita sudah tahu Sobat Rupiah bahwa pasokan itu sebenarnya ada terjaga. Tinggal bagaimana kita itu belanja dengan bijak gitu. Yang paling penting jangan panik buying, karena buat apa panik buying? Ternyata upaya dari pemerintah Bank Indonesia itu sudah sebegitunya ya, sampai ke hilir memperhatikan supaya harga ini bisa terkendali. Jadi Sobat Rupiah nggak perlu khawatir sampai harus panik buying, nanti malah jadi harganya naik kalau semua panik buying. Jadi berbelanjalah dengan bijak. Tentunya kalau kita semakin bisa melihat kita ingin belanja kapan, kita kalau bisa belanja bijak bisa juga, nggak harus deket-deket pas lebaran. Bisa beli kita mulai dari 6 minggu sebelumnya atau dari 2 bulan sebelumnya. Iya betul. Sehingga permintaannya juga belum, harga juga belum mulai dan naik. Tidak masuk pasar bareng-bareng. Itu juga ada faktor psikologis Mas Anton. Bagi kita kalau bisa tiba-tiba satu kios dipenuhi banyak orang, kan tiba-tiba pedagangnya usul. Bisa aja. Jadi kalau ke-trigger. Kalau kita toko kelihatannya ramai, ke-trigger itu pasti. Tapi kalau masuknya udah satu-satu gitu, dikit-dikit ya pasti enggak lah. Orang kayaknya biasa-biasa aja, pembelinya nggak begitu banyak ya. Jadi langsung otomatis lebih terkendali ya. Oke deh, makasih Pak Gunawan udah berbagi waktu sama kita nih, sama Sobat Rupiah di podcast Angkringan BI Jateng. Jadi gimana Mas Anton, kita cukupkan untuk sesi kali ini? Oke, udah cukup kita. Gini, kalau pesannya Pak Gunawan tadi kan juga ada pesan yang salah satunya adalah harga itu yang wajar. Buat
kita konsumen itu harganya wajar, buat pedagang juga bisa untung, buat petani juga bisa untung. Jadi semuanya sama-sama untung. Sama-sama untung. Kita tetap menjaga yang namanya stabil itu seperti itu. Betul. Jadi bukan salah satunya yang untung, tapi semuanya untung. Semuanya enak. Ya. Semuanya enak. Oke. Gitu Mbak Gita. Sobat Rupiah, cukup sekian untuk podcast kali ini. Semoga kita semua bisa sama-sama berbelanja bijak menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri di tahun ini. Izin untuk aku tutup nih sama pantun. Ke Cafe Kamboja untuk makan churros. Belanja bijak, bikin dompet anti boncos. Terima kasih.